Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini firman Tuhan terambil dari Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, di mana Yesus dicobai di padang gurun ketika Yesus berpuasa. Dengan topik pada minggu ini atau pada hari ini, yaitu Tuhan tidak ada kata menyerah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kata menyerah sungguhlah tidak asing bagi kita. Kata menyerah juga dapat diartikan sebagai suatu keputusasaan kita, suatu kelemahan kita, atau juga dapat dikatakan sebagai ketidakberdayaan kita terhadap apa yang kita alami. Tetapi kata menyerah juga dapat disebut sebagai kekalahan kita dalam pencobaan yang kita rasakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata menyerah juga dapat diartikan sebagai kelemahan manusia akan kehidupan ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita menjumpai arti dari kata menyerah. Bahkan pada nas hari ini kita ditegur untuk tidak menyerah. Yesus yang pada saat merasakan pencobaan yang dilakukan iblis, yang terambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10 ini, mengatakan bahwa Yesus tidak menyerah akan tipu daya iblis untuk mencobai Yesus ketika Yesus berada di padang gurun saat Yesus berpuasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Yesus melakukan puasa, Yesus telah melakukan baptisan di Yordan dan Roh Allah turun ke atasnya. Bentuknya dalam bentuk burung merpati. Setelah itu Yesus juga dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis selama 40 hari 40 malam. Karena ketika Yesus melakukan puasa, Yesus tidak memakan roti atau gandum yang ada pada saat masa itu. Tetapi Yesus dicobai oleh iblis dengan mengatakan di ayat yang ketiga, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Maka Yesus juga menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Apakah maksud dari perkataan tersebut? 40 hari di padang gurun setelah Yesus melakukan pembaptisannya mencerminkan bahwa 40 tahun lamanya orang-orang Israel dihukum oleh Tuhan dengan memakan makanan manna. Memakan makanan manna di padang gurun. Itu dapat kita lihat di Keluaran pasal 16 ayatnya yang ke-35. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena kasih Allah, mereka dipanggil keluar dari Mesir dan disebut sebagai anak Allah. Ketika itu iblis datang dengan menguji Allah dengan peran Yesus yang mengatakan, "Jika engkau anak Allah, maka perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti." Jika kita berpikir melalui logika kita sebagai manusia, tentu itu bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan oleh Yesus. Akan tetapi, membuat batu menjadi roti bukanlah tidak selaras dengan kuasa
dan juga perbuatan Allah yang telah membuat benda-benda itu menjadi berlainan. Sehingga merubah batu menjadi roti adalah bentuk dari suatu kuasa Allah dalam menciptakan apa yang telah diperbuatnya. Akan tetapi, iblis tidak berhak untuk memerintah Allah dalam melaksanakan kehendaknya. Sehingga Yesus menjawab di ayatnya yang keempat, di mana Allah mengingat kembali sungut-sungut Israel tentang manna, sehingga pencobaan itu disebut sebagai pencobaan terhadap tubuh manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini juga kita diingatkan bahwa iblis belum menyerah akan pencobaannya terhadap Yesus yang pertama kali. Maka iblis juga mencoba Yesus dengan pencobaannya yang kedua, yaitu dengan membawakan Yesus ke kota suci dan menempatkannya di bubungan bait Allah dengan menyuruh untuk menjatuhkan dirinya ke bawah. Sebab ada tertulis di ayat 6 dikatakan oleh iblis dalam Alkitab ini, di mana iblis dengan liciknya, yang mana kejadian pada masa itu umat Israel menuntut tanda-tanda kehadiran Allah. Itu dapat kita lihat dalam Kejadian pasal 17 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Sehingga sifat ini tercermin pada pikiran manusia, dan iblis menggunakan ini untuk mencobai Yesus. Namun iblis tidak memiliki hak untuk menguji dan mencobai Yesus. Tetapi karena iblis tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Yesus, maka iblis juga melakukan kembali pencobaan yang ketiga kalinya. Di ayat ke-8 dan di ayat ke-9 telah diucapkan apa yang telah dicobai oleh iblis, yang dimana gunung itu sangatlah tinggi, tetapi gunung itu bukanlah gunung yang nyata atau nampak. Dan peristiwa ini merupakan suatu tentang anak lembu emas yang terdapat di Kejadian pasal 32 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Inilah puncak dari pencobaan itu, yakni pencobaan terhadap jiwa manusia atau roh Allah. Sehingga Yesus menjawab dengan tegas kepada iblis, terdapat di ayatnya yang ke-10. Apa itu? Dikatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sebagai hasil dari akhir yang dilakukan iblis kepada Allah Bapa dengan peran Yesus, maka iblis juga kalah akan pencobaannya terhadap Yesus. Lalu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Begitu banyak pergumulan, begitu banyak pencobaan, begitu banyak penderitaan yang kita alami. Ketika kita sedang dilanda kesulitan karena ekonomi, yang dimana sulitnya mencari pekerjaan, sebab kita membutuhkan makanan. Kemudian, bagaimana juga dengan kecemasan karena sulitnya kesembuhan yang didapat dalam tubuh manusia, di mana seseorang merasakan sakit penyakit yang telah dideritanya selama beberapa tahun, atau perbuatan yang tidak baik
sehingga kita mencari dalih dengan memakai ayat Alkitab sebagai pembelaan diri kita. Bahkan kematian karena dosa yang telah kita perbuat karena tidak percaya dan tidak setia kepada Tuhan. Sebagai akhir dari hayat hidup kita. Kita diingatkan kembali, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dengan topik pada hari ini, di mana Yesus yang dimana merasakan pencobaan di padang gurun sebagai kekuatan bagi kita, di mana Tuhan tidak ada kata menyerah, sehingga tidak ada lagi kata penyerahan dalam kehidupan kita. Ketika kita juga bersama-sama dengan Yesus, karena Yesus juga terlebih dahulu merasakan pencobaan ketika dia melakukan puasa di padang gurun. Maka Yesus juga tidak menyerah dalam hidupnya selama dia hidup di dunia hingga ia di kayu salib. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara kita untuk mengalahkan kata menyerah ini? Mari kita lihat Yesus yang telah menang atas pencobaan yang dilakukan oleh iblis, bukan hanya untuk menguatkan kita, tetapi juga memberikan pengharapan kepada kita. Dengan perjuangannya, kita dapat melawan pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan kita. Dengan kasih Tuhan, kita dapat mengalahkan pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan kita. Kecemasan, kekhawatiran, serta pergumulan, hendaklah kita menang bersama-sama dengan Yesus dalam menghadapi pencobaan yang kita alami. Dengan demikian, bahwa pencobaan itu dapat kita rasakan. Pencobaan juga dapat kita kalahkan dengan Yesus. Jika kita memang benar-benar berserah, berpengharapan kepada Tuhan, dan kita benar-benar menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, agar kita selalu diberkati, selalu dilindungi, selalu dimampukan dalam melakukan setiap apapun pergumulan dalam kehidupan kita, dan kita mendapatkan kemenangan atas pencobaan itu. Amin.